Mimbar budaya kali ini dengan judul Kepemimpinan Prabu Brawijaya kelima. Dikutip dari sumber buku sejarah kelam Majapahit, jejak konflik kekuasaan dan tumbal asmara Majapahit, Peri Mardiono. Kepemimpinan Prabu Brawijaya kelima. Prabu Brawijaya kelima merupakan raja terakhir Majapahit. Ada yang mengatakan Prabu Brawijaya kelima adalah Bre Kertabumi, yang di dalam babat Tanah Jawi dikisahkan telah berkonflik dengan Rana Wijaya Kirinda Wardana. Namun ada yang berpendapat bahwa kedua nama tersebut merupakan orang yang berbeda. Gelar Brawijaya mulai digunakan pada masa Sri Kertawijaya, Raja ke-8 Majapahit. Penyandangan gelar tersebut dilakukan sebagai sebuah strategi politik, yakni untuk memperkuat kedudukan Kertawijaya sebagai keturunan langsung dari Raden Wijaya, pendiri sekaligus raja pertama kerajaan Majapahit. Hal ini karena ketika Majapahit telah memasuki masa kekelaman, banyak keluarga lain yang bukan keturunan langsung Raden Wijaya begitu bebas menduduki tahta Majapahit. Kekuasaan Majapahit mulai runtuh pada masa pemerintahan Raja Kertabumi yang bergelar Brawijaya kelima. Raja Brawijaya kelima merupakan keturunan dari Raja Sawardana yang bergelar Raja Brawijaya kedua. Yang menarik dari kisah Brawijaya kelima adalah akhir kehidupannya yang hingga kini masih menjadi perdebatan. Ketua Pusat Studi Peradaban Universitas Brawijaya, Muhammad Fadli, mengungkapkan bahwa ada banyak versi terkait meninggalnya Raja Brawijaya kelima. Versi pertama, Brawijaya kelima diyakini menghilang atau dalam konsep Hindu-Buddha dikenal istilah moksa. Moksa merupakan kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi, sekaligus lepas dari putaran reinkarnasi kehidupan. Versi kedua, Raja Brawijaya kelima menghilang karena dirinya menjadi muslim dan berguru pada Sunan Ampel. Saat memeluk Islam, Prabu Brawijaya kelima memilih untuk menyepi ke sebuah desa dengan menutupi identitasnya sebagai mantan Raja Majapahit. Tetapi Prabu Brawijaya ini punya tanda-tanda tertentu. Sunan Kalijaga yang mengetahui keberadaan Brawijaya kelima meminta Raden Patah untuk menemui sang raja tadi. Dia, yaitu Brawijaya kelima, sudah mengaku bukan Prabu Brawijaya kelima. Namun hingga saat ini kebenaran kisah perkenalan Raja Brawijaya kelima dengan Islam masih ditelusuri. Sebagaimana juga
terhadap bukti-bukti sejarah terkait perjalanan Majapahit. Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa nama asli Brawijaya adalah Raden Alit. Ia naik tahta menggantikan ayahnya yang bernama Prabu Bratanjung. Lalu memerintah dalam waktu yang sangat lama, yaitu sejak putra sulungnya yang bernama Arya Damar belum lahir sampai akhirnya turun tahta karena hendak menyepi serta terjadinya pertentangan-pertentangan internal di Majapahit yang menandai ambang keruntuhannya. Brawijaya kelima mempunyai permaisuri bernama Ratu Dwarawati, yang konon merupakan seorang muslimah dari Campa. Jumlah selir Brawijaya kelima banyak sekali. Dari para selirnya itu antara lain lahir Arya Damar, Bupati Palembang, Raden Patah, Bupati Demak, Batara Katong, Bupati Ponorogo, serta Bondan Kejawan, leluhur raja-raja Kesultanan Mataram. Sementara itu di dalam Serat Kanda disebutkan bahwa nama asli Brawijaya adalah Angka Wijaya, putra Prabu Mertawijaya dan Ratu Kencanawungu. Mertawijaya adalah nama gelar Damar Wulan yang menjadi Raja Majapahit setelah mengalahkan Menak Jingga, Bupati Belambangan. Sementara itu pendiri kerajaan Majapahit versi naskah Babat dan Serat bernama Jaka Sesuruh, bukan Raden Wijaya. Menurut Serat Pranitiradya yang bernama Brawijaya bukan hanya raja terakhir, tetapi juga beberapa raja sebelumnya. Naskah Serat ini menyebut urutan raja-raja Majapahit ialah: sering terjadi kesalahpahaman menganggap Brawijaya atau Bre Kertabumi sebagai Dyah Rana Wijaya yang menyerang keraton Trowulan dan memindahkan ibu kota kerajaan ke Kediri atau Daha. Meskipun sangat populer, nama Brawijaya ternyata tidak pernah dijumpai dalam naskah Pararaton ataupun prasasti peninggalan kerajaan Majapahit. Oleh karena itu, perlu diselidiki dari mana para pengarang naskah Babat dan Serat memperoleh nama tersebut. Menurut catatan Tome Pires yang berjudul Suma Oriental pada tahun 1513, di Pulau Jawa ada seorang raja bernama Batara Vigiaya. Ibu kota kerajaannya terletak di Dayo. Pemerintahannya hanya bersifat simbolis karena yang berkuasa penuh adalah mertuanya yang bernama Pate Amdura. Batara Vigiaya, Dayo, dan Pate Amdura sesungguhnya ejaan Portugis untuk Batara Wijaya, Daha, dan Patih Mahudara. Tokoh Batara Wijaya ini kemungkinan identik dengan Dyah Rana Wijaya yang mengeluarkan prasasti Jiyu tahun 1486, di mana ia mengaku sebagai penguasa Majapahit
Janggala, dan Kediri. Pusat pemerintahan Dyah Rana Wijaya terletak di Daha. Dengan kata lain, saat itu Daha adalah ibu kota Majapahit. Babat Sengkala mengisahkan bahwa pada tahun 1527 Kediri atau Daha runtuh akibat serangan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Tidak diketahui dengan pasti apakah saat itu penguasa Daha masih dijabat oleh Batara Rana Wijaya atau tidak. Namun apabila benar demikian, berarti Rana Wijaya merupakan Raja Daha yang terakhir. Bisa diduga bahwa Batara Rana Wijaya inilah yang namanya tercatat dalam ingatan masyarakat Jawa sebagai Raja Majapahit yang terakhir, yang namanya kemudian disingkat sebagai Brawijaya. Kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan berakhir riwayatnya pada tahun 1478. Oleh karena itu, Brawijaya V pun dikisahkan mangkat pada tahun itu juga. Para raton hanya mengisahkan bahwa sejarah kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1478 Masehi atau tahun 1400 Saka. Lalu pada bagian penutupan naskah tersebut tertulis Bre Panansalas menjadi Bre Tumapel, kemudian menjadi raja pada tahun Saka 1388, baru menjadi raja 2 tahun lamanya, kemudian pergi dari istana anak-anak Sang Sinagara, yaitu Bre Kahuripan, Bre Mataram, Bre Pamotan, dan yang bungsu Bre Kertabumi. Terhitung paman raja yang meninggal dalam istana tahun Saka 1400. Kalimat penutupan para raton tersebut terkesan ambigu, sebab di dalamnya tidak jelas siapa yang pergi dari istana pada tahun Saka 1390. Apakah Bre Panansalas ataukah anak-anak Sang Sinagara? Tidak jelas pula di dalamnya siapa sesungguhnya yang meninggal dalam istana pada tahun Saka 1400. Apakah Bre Kertabumi ataukah raja sebelumnya? Teori yang cukup populer menyebutkan bahwa Bre Kertabumi sesungguhnya yang meninggal tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Teori ini mendapat dukungan dengan ditemukannya naskah kronik Tiongkok dalam Kuil Sampokong Semarang yang menyebutkan bahwa nama Kung Tabumi sebagai Raja Majapahit terakhir. Nama Kung Tabumi ini diperkirakan sebagai ejaan Tiongkok untuk Bre Kertabumi. Sementara itu dalam Serat Kanda disebutkan bahwa Brawijaya kelima merupakan raja terakhir Majapahit yang dikalahkan oleh Raden Patah pada tahun 1400 Saka. Atas dasar berita tersebut, tokoh Brawijaya kelima pun dianggap identik dengan Bre Kertabumi atau Kung Tabumi. Hanya saja ada sedikit perbedaan bahwa Brawijaya memerintah dalam waktu yang sangat lama, sedangkan pemerintahan Bre Kertabumi relatif singkat.
Di dalam naskah kronik Tiongkok yang ditemukan dalam kuil Sampokong di Semarang, antara lain dikisahkan bahwa akhir kerajaan Majapahit terjadi hingga berdirinya kerajaan Pajang. Dikisahkan pula bahwa raja terakhir Majapahit bernama Kung Tabumi. Salah satu putranya bernama Jin Bun yang dibesarkan oleh Swan Yong, putra Yang Bisisa dari seorang selir Tiongkok. Pada tahun 1478, Jin Bun menyerang Majapahit dan membawa Kung Tabumi secara hormat ke Bintolo. Kung Tabumi adalah Yan Tionghoa untuk Bre Kertabumi. Jin Bun dari Bintolo merupakan nama lain dari Panembahan Jimbun alias Raden Patah dari Demak, Bintara. Swan Yong identik dengan Arya Damar, sedangkan Yang Wisisa bisa berarti Yang Wisesa alias Wikramawardhana, atau bisa pula Yang Purwa Wisesa. Keduanya sama-sama pernah menjadi raja di Majapahit. Menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Arya Damar adalah anak Brawijaya dari seorang raksasa perempuan bernama Endang Sasmintapura. Ia dengan demikian adalah kakak tiri sekaligus ayah angkat Raden Patah. Masih menurut kronik Tiongkok, Raden Patah merupakan putra Bre Kertabumi, sedangkan Swan Yong adalah putra Yang Wisesa dari seorang selir berdarah Tiongkok. Kisah ini terkesan lebih masuk akal daripada uraian versi Babat dan Serat. Selanjutnya dikisahkan pula bahwa setelah kekalahan Kung Tabumi, Majapahit pun runtuh dan berakhir riwayatnya sebagai kerajaan lalu menjadi bawahan Demak. Bekas kerajaan besar ini kemudian diperintah oleh Nyu Laiwah, seorang Tionghoa Muslim, sebagai bupati. Pada tahun 1486, Nyu Laiwah tewas karena unjuk rasa penduduk pribumi. Maka Jin Bun pun mengangkat iparnya, yaitu Pa Butala, menantu Kung Tabumi, sebagai bupati baru. Tokoh Pa Butala identik dengan Prabu Nata Girindrawardhana alias Dyah Rana Wijaya dalam prasasti Jiyu 1486. Jadi, berdasarkan berita Tiongkok tersebut, Dyah Rana Wijaya alias Batara Wijaya adalah saudara ipar sekaligus bupati bawahan Raden Patah. Dengan kata lain, Brawijaya adalah menantu Bre Kertabumi menurut kronik Tiongkok. Peristiwa runtuhnya kerajaan Majapahit yang berpusat di Trowulan itu diyakini terjadi pada tahun 1478 dengan raja terakhirnya Brawijaya kelima. Hal itu sebagaimana tertulis dalam serat
Dharma Gandul yang memaparkan secara detail dan kronologis peristiwa keruntuhan Majapahit dalam gerakan Islamisasi Jawa pada tahun 1400 Saka. Dharma Gandul adalah satu-satunya karya sastra yang mengisahkan tentang penyerangan terhadap keraton Majapahit di Trowulan. Serat Dharma Gandul dituliskan dalam bahasa Jawa dan berhuruf aksara Jawa. Dalam serat tersebut dijelaskan tentang kisah pernikahan Prabu Brawijaya kelima dengan Putri Campa yang merupakan keturunan Tiongkok Palembang, beragama Muslim. Setelah pernikahan dengan selir tersebut, Brawijaya kelima mempunyai seorang putra bernama Raden Patah yang kemudian dijadikan raja bawahan di wilayah Demak Bintara. Gerakan Islamisasi di Demak yang telah dirintis oleh Wali Songo oleh sebagian pihak dikatakan turut menjadi faktor runtuhnya Majapahit di Trowulan. Serat Dharma Gandul misalnya menyebutkan bahwa Raden Patah ketika sudah berkuasa penuh di Demak menyerang Majapahit yang saat itu sudah sangat lemah. Agenda penyerangan ini sudah lama direncanakan oleh Raden Patah. Namun Sunan Ampel, guru Raden Patah, melarangnya dengan alasan karena Brawijaya kelima bagaimanapun juga adalah ayah dari Raden Patah sendiri. Lalu Sunan Ampel wafat sehingga Demak menyerang Majapahit. Namun Prabu Brawijaya kelima berhasil meloloskan diri dari kepungan pasukan Demak dan menuju ke Pulau Bali bersama beberapa pengikutnya untuk meminta bantuan dari Prabu Dewa Agung di Kerajaan Klungkung, Bali. Hanya saja ketika masih berada di Blambangan atau Banyuwangi, beliau berhasil disusul oleh Sunan Kalijaga. Dalam dialognya dengan Sunan Kalijaga, Brawijaya kelima kemudian bersedia berpindah agama dari Buddha ke Islam. Tapi sejumlah pengikutnya ada yang tidak mau berpindah ke Islam, sehingga meneruskan perjalanannya ke Bali. Setelah bersedia masuk Islam, Brawijaya kelima dengan dikawal oleh Sunan Kalijaga kembali ke Majapahit dan tidak lama kemudian mangkat karena sakit di Trowulan. Brawijaya kelima kemudian dimakamkan secara Islam di Trowulan, tepatnya di sebelah timur Laut Kolam Segaran. Melalui Sunan Kalijaga, sebelum meninggal, Brawijaya kelima atau Bre Kertabumi menuliskan surat kepada Adipati Pengging dan Adipati Pranaraga untuk menerima kekalahan Majapahit atas Demak. Karenanya kedua adipati itu oleh Brawijaya kelima diminta untuk mengabdi kepada Demak Bintara yang telah mengalahkan Majapahit di Trowulan serta menghindari pertempuran lebih lanjut. Prabu Brawijaya kelima juga berwasiat supaya menamakan makamnya dengan nama Makam Sastrawulan, dan di atas batu nisannya dituliskan nama Putri Campa sebagai penanda kalau ia telah dikalahkan oleh anaknya sendiri, Raden Patah. Sekarang kompleks pemakamannya masih bisa dikunjungi atau diziarahi. Kompleks makam Brawijaya kelima itu terletak di sisi timur
laut kolam segaran yang disebut dengan Kompleks Makam Panjang yang berlokasi di Trowulan, Mojokerto. Jika merujuk pada Dharma Gandul, maka era Brawijaya kelima merupakan puncak kekelaman Majapahit, sebab di masa ini Majapahit harus mengakhiri sejarahnya yang panjang. Kerajaan besar yang pernah menguasai di seluruh Nusantara itu harus runtuh karena konflik keluarga. Selain itu, faktor utama bagi runtuhnya Majapahit adalah karena datangnya Islam dan berdirinya Demak. Namun sumber lain seperti Babat Tanah Jawi menyebutkan bahwa Majapahit berakhir pada masa pemerintahan Rana Wijaya Girindrawardana yang naik tahta pada 1474 sampai 1519. Rana Wijaya Girindrawardana dengan demikian adalah Raja Majapahit terakhir yang menggantikan kepemimpinan ayahnya Singa Wikramawardhana. Pada masa ini, Rana Wijaya berhasil mengalahkan saudaranya bernama Raja Kerajaan Majapahit, Kertabumi atau Prabu Brawijaya kelima, sehingga ia pun bisa menyatukan kembali Majapahit. Setelah berhasil mengalahkan Kertabumi, Rana Wijaya kemudian memindahkan ibu kota Majapahit ke Daha, Kediri. Kemenangan Rana Wijaya ini kemudian memicu serangan Demak ke Daha. Kenapa? Karena penguasa Demak masih keturunan Kertabumi atau Prabu Brawijaya kelima. Peperangan antara Demak melawan Daha itu dimenangkan oleh Demak. Peperangan ini terjadi pada 1519. Maka pada tahun 1519 inilah Kerajaan Majapahit berakhir dan sebagian penduduknya yang masih beragama Hindu banyak yang mengungsi ke Bali karena khawatir mereka akan mendapatkan hukuman dari Demak, sebab selama ini mereka lebih mendukung Rana Wijaya daripada Kertabumi. Ketika Majapahit berakhir pada 1519 ini, Demak kemudian muncul sebagai kekuatan baru di Jawa, menggantikan Majapahit. Jadi, menurut Babat Tanah Jawi ini, serangan Demak sesungguhnya bukan ke Trowulan atau pusat kekuasaan Majapahit, tetapi ke Kediri. Ketika pusat kekuasaan Majapahit dipindahkan Rana Wijaya, karenanya Demak tidak bisa dikatakan menyerang Majapahit di Trowulan sebagaimana yang dikisahkan oleh Dharma Gandul, tetapi ke Kediri. Begitu juga tidak bisa dikatakan Demak atau Raden Patah menyerang Brawijaya kelima, sebab yang diserang dan dikalahkan Raden Patah adalah Rana Wijaya Girindrawardana. Meskipun kisah hidupnya dalam naskah Babat dan Serat terkesan banyak dibumbui oleh khayalan dan mitologi yang tidak masuk akal, namun nama Brawijaya cukup populer, terutama di daerah Jawa Timur. Di hampir semua kota khususnya Jawa Timur, nama Brawijaya diabadikan
sebagai nama jalan. Bahkan nama Brawijaya juga diabadikan sebagai nama sebuah universitas terkenal di Kota Malang, yaitu Universitas Brawijaya. Di Kota Dingin ini juga didirikan sebuah museum bernama Museum Brawijaya. Kediri, sebuah stadion berdiri dengan nama Stadion Brawijaya. Di samping itu, Kesatuan atau Maks tentang Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Darat yang melingkupi seluruh daerah Jawa Timur dan Madura, dikenal dengan nama Kodam 5 Brawijaya.